Kembali lagi dengan saya Muhammad Firdaus, NPM 19640135. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Prodi Teknik Sipil. Oke, kali ini saya akan menjelaskan permasalahan perkembangan transportasi di Indonesia. Lihatlah video berikut ini. Let's go. Permasalahan perkembangan transportasi di Indonesia. Permasalahan memang selalu muncul dalam setiap bidang, namun permasalahan perkembangan transportasi khususnya di Indonesia cukuplah kompleks. Karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, maka jika satu masalah yang timbul di satu unit ataupun jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut. Dan berikut merupakan permasalahan dari perkembangan transportasi di Indonesia, yaitu polusi. Salah satu hasil dari sistem transportasi yang tidak diinginkan adalah polusi. Semakin banyak transportasi, semakin banyak alat transportasi di Indonesia, maka akan semakin banyak pula polusi yang akan ditimbulkan. Menurut data Jasara Harja pada tahun 2007, transportasi menyumbang polusi sebanyak 23,6%, dan jika dibandingkan dengan tahun sekarang, yaitu 2020, tentunya presentasi transportasi sebagai penyumbang polusi akan semakin meningkat apabila dengan bertambahnya banyaknya kendaraan-kendaraan yang memilih jalan. Tinggi angka polusi yang ditimbulkan oleh transportasi dikarenakan beberapa faktor seperti pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya wajib dilakukan secara berkala tidak berjalan dengan efektif. Tingginya pengguna kendaraan bermotor, tingginya mobilitas manusia di darat. Yang berikutnya yaitu konsumsi energi. Permasalahan energi di Indonesia sama seperti yang dihadapi dunia. Jika tidak ada penemuan ladang minyak dan kegiatan eksploitasi baru, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya bahwa cadangan minyak di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 59 tahun. Berarti jika sekarang tahun 2020, maka cadangan minyak di Indonesia tinggal mencapai 47 tahun. Apalagi jika transportasi di Indonesia terus dikembangkan, maka pengguna minyak di Indonesia setiap tahunnya pasti akan bertambah banyak, sehingga cadangan minyak di Indonesia bisa dipastikan kurang dari 47 tahun. Yang berikutnya yaitu kemacetan. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang dinilai paling mengganggu kenyamanan pengguna transportasi darat. Kemacetan dapat mengurangi efektivitas kerja maupun kegiatan masyarakat, memperlambat manusia untuk melakukan aktivitas, meningkat polusi udara, serta merupakan pemborosan bahan bakar yang semakin hari semakin menipis. Kecelakaan lalu lintas. Perkembangan transportasi yang terus meningkat juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun lalu jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 31.234 jiwa. Kerugian ekonomi diderita akibat kecelakaan yang menelan korban jika mencapai 35,8 triliun. Faktor-faktor yang memengaruhi kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia, terjadi karena sengaja melanggar, tidak ketahuan terhadap arti aturan yang berlaku, ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan. Yang kedua yaitu faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah haus, tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Faktor lingkungan yang sering terjadi karena jalan basah disebabkan hujan, banyak jalan yang berlubang. Kurangnya fasilitas transportasi. Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota yang pesat tanpa diikuti dengan pengadaan sistem transportasi yang memadai untuk ukuran kota itu merupakan bentuk besarnya pemerintahan daripada penawarannya. Sebaliknya, cepat perkembangan sistem transportasi yang tidak sesuai dengan ukuran perkembangan suatu kota. Contohnya yaitu
Kurangnya fasilitas transportasi adalah jumlah kereta api yang sangat minim dengan kualitas yang sangat rendah. Ledakan penduduk selalu menjadi isu dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ledakan penduduk akan meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.